Halo anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentunya Ibu sangat berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah baik, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih membahas mengenai materi bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pembahasan materi kita kali ini, yaitu terlihat di sini kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu mengenai diharapkan ya siswa setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, masih tetap di poin di pertemuan kita yang lalu ya, yaitu di poin dan merupakan ini poin terakhir untuk di bab 1, yaitu mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sama juga seperti pertemuan yang lalu, muncul pertanyaan apa sajakah pengaruhnya? Nah, tentu untuk poin pertama kita sudah bahas, poin kedua sudah kita bahas. Nah, poin yang ketiga yaitu kita akan lihat pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ya, jadi 2 poin ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, oke, kita langsung saja ya. Nah, jadi kita masuklah ke poin yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di ASEAN tentunya ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi di ASEAN itu tentu dipengaruhi oleh terbentuknya AFTA atau Asian Free Trade Area atau wilayah perdagangan bebas ASEAN yang dibentuk atau boleh dikatakan ya dibentuk mulai 31 Desember 2015. Nah, adapun tujuan dari AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN adalah untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau negara-negara ASEAN yang tersatu ataupun yang terpadu dalam pilar masyarakat ekonomi ASEAN ataupun MEA ataupun EAC ya. Nah, itu demi untuk mewujudkan wilayah perdagangan bebas ASEAN ini, nah telah menyepakati untuk mengurangi bahkan menghilangkan hampir semua pajak impor maupun ekspor antar negara. Nah, jadi bisa kita ketahui di sini untuk kegiatan impor maupun ekspor antar negara, nah itu tidak dibebankan oleh pajak. Nah, sehingga membuat wilayah ASEAN sebagai suatu pasar yang besar. Ya. Nah, jadi itu bisa kita ketahui dari komunitas masyarakat ekonomi ASEAN untuk mewujudkannya itu dalam perwujudannya itu ya dalam usaha untuk mengintegrasikan membuat penyatuan ekonomi negara-negara ASEAN semakin lebih baik. Nah, itu memiliki tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang terampil, dan barang modal yang boleh dikatakan secara lebih jelas lagi di dalam arus yang mendukung aktivitas perekonomian tersebut. Nah, adapun yang merupakan prioritas dalam pasar tunggal EAC 2015 ini, ya masyarakat ekonomi ASEAN ini, ada 12 sektor yang diprioritaskan ya, yang saling menyatu di dalamnya menjadi satu kesatuan, yaitu
Yang pertama, prioritas pertama yaitu di sektor pertanian, kemudian di sektor otomotif, lalu sektor elektronik, di sektor perikanan, sektor produk-produk turunan karet, lalu sektor tekstil dan pakaian, sektor produk-produk turunan kayu, kemudian di sektor transportasi udara, lalu di sektor ASEAN atau teknologi informasi dan komunikasi, lalu di sektor kesehatan, sektor pariwisata, dan sektor logistik. Nah, dengan adanya MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN muncul pertanyaan, kira-kira pasar tunggal ini merupakan satu anugerah atau musibah bagi komunitas kerjasama ASEAN. Nah, di sini bisa kita lihat ya, anugerah tadi dikatakan ataupun keuntungan ya, ataupun malah mungkin kerugian. Nah, di sini bisa kita lihat ya, keuntungan terbentuknya wilayah perdagangan bebas ASEAN. Nah, ternyata ada beberapa keuntungannya ya. Nah, yang pertama itu adalah masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan skill yang tinggi. Nah, ini tentu dapat mendukung bagi kelancaran perkembangan perekonomian dari setiap negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, yang kedua, mendorong kompetisi, inovasi dan perluasan pasar. Ya, jadi mendorong bagi sikap untuk saling berlomba, saling membuat pembaharuan, ya, sikap untuk lebih kreatif lagi di dalam hal proses pendistribusian, di dalam kaitannya dengan pendistribusian produk-produk dari industri masing-masing. Nah, ini tentu merupakan salah satu keuntungan dari terbentuknya wilayah perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Nah, yang ketiga, membantu produk-produk ASEAN dapat terjual di pasar tunggal ASEAN. Oke, udah jelas. Nah, yang keempat, konsumen diuntungkan karena harga lebih rendah. Nah, ini tadi kaitannya kepada disepakati tadi kegiatan impor maupun ekspor itu tidak dibebankan oleh pajak. Nah, tentu hal ini mempengaruhi dari segi harga jual dari produk-produk yang dipasarkannya. Nah, berarti tidak ada lagi kaitannya dengan pajak sehingga harga pun jadi ditingkatkan ya. Nah, jadi itu dia. Nah, yang kelima, bahan mentah lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi bagi pihak pabrik. Nah, yang keenam, ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang sangat besar. Nah, itulah keuntungan dari terbentuknya AFTA ataupun wilayah perdagangan bebas di ASEAN. Nah, sementara kerugian terbentuknya AFTA, ya, kerugiannya itu adalah yang pertama, pendapatan sebagian negara dari hasil ekspor akan berkurang. Oke. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat di suatu negara dengan skill rendah akan kalah bersaing dengan warga asing yang memiliki skill tinggi. Nah, ini tentu ya bisa kita pahami ya, tentu yang lebih diutamakan di dalam hal untuk mendukung roda perekonomian tentu adalah para sumber daya manusia yang memiliki skill, keterampilan yang lebih, dengan kata lain di atas rata-rata. Nah, sementara yang untuk di bawah rata-rata ya bisa kita pahami itu akan menjadi lebih tertinggal ya, lebih tidak bisa mengikuti perkembangan dari apa yang harus dituntut dari mereka-mereka di dalam aktivitas perekonomian. Nah, itu dia yang kedua. Nah, yang ketiga, produk yang tidak mampu bersaing dengan produk negara lain akan sulit berkembang bahkan ditinggal oleh konsumen. Nah, ini tentu bisa kita pahami ya. Jadi, namanya konsumen memiliki selera tersendiri dan memiliki penilaian tersendiri terhadap produk. Nah, tentu yang dianggap produk yang memuaskan, yang dapat memenuhi segala macam kebutuhannya, nah tentu itu yang lebih dipilih. Sementara produk yang dianggap tidak begitu memuaskan dari segi kualitas, tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti yang mereka harapkan, nah tentu itu akan boleh dikatakan tertinggal dan lama-kelamaan pun
bisa dikatakan ya raib ataupun ya punah dengan sendirinya. Nah, jadi kesimpulan dari eh, keuntungan maupun kerugian tadi yang sudah kita ketahui, atau kesimpulan dari terbentuknya wilayah perdagangan bebas ASEAN ini, yaitu bisa kita lihat di sini ya, bahwa kerjasama ASEAN mendorong perubahan kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, yang kedua, kegiatan produksi dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain. Lalu yang ketiga, kegiatan distribusi dalam bentuk ekspor-impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang. Nah, yang keempat, kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, baik. Sekarang kita akan lanjut yang keempat, yaitu mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini kita bisa mengamati gambar ya, yang memang secara fakta yang terlihat bahwa lahan pertanian boleh dikatakan hampir seluruh negara-negara yang memang orientasi perekonomiannya itu adalah mengarah kepada industri. Nah, memang secara nyata ya mau tidak mau ya, lahan pertanian yang ada, nah itu cenderung teralihfungsikan ke lahan-lahan lainnya ya. Nah, tentu saja salah satunya bisa terlihat di sini, lahan pertanian. Nah, itu diberdayakan atau beralih fungsi menjadi lahan industri. Yang mana tujuan industri seperti yang sudah kita ketahui ya, adalah sebagai wadah untuk merubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau malah menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi dengan adanya industri, dibangunnya lahan-lahan industri, ya tentu saja lahan-lahan pertanian pun akan terlihat di sini semakin mengalami pengurangan luas ya. Nah, ini kita lihat dari beberapa gambar, jelas terlihat ya alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan industri. Nah, begitu juga yang berikut ini kita lihat lahan pertanian juga dialih fungsikan ke pembangunan lahan perumahan penduduk, yang mana kaitannya kita ketahui ya memang jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Berarti kebutuhan akan lahan juga mengalami peningkatan. Nah, ini kita lihat ya, bisa kita amati bersama. Nah, ini secara fakta yang terjadi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara-negara ASEAN yang merupakan notabene pada umumnya mayoritasnya itu sebagai negara-negara yang sedang berkembang, nah yang boleh dikatakan orientasinya akan berusaha untuk menuju menjadi negara yang lebih maju lagi. Nah, tentu yang terlihat negara-negara tersebut secara perlahan-lahan ya, lambat laun mulai meninggalkan kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencarian utama dan akan berusaha untuk beralih menjadi negara dengan sektor industri sebagai sumber utamanya. Nah, berkembangnya industri dan bertambahnya penduduk maka membutuhkan lahan. Nah, lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian berubah menjadi lahan industri atau lahan permukiman. Nah, tentu ya alih fungsi lahan ini tidak hanya mutlak disebabkan oleh alih fungsi yang beralih ke lahan industri maupun lahan pemukiman. Ternyata ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan ini. Nah, faktor-faktor itu adalah yang pertama, karena adanya perubahan struktur ekonomi yang diarahkan itu menuju ke industri dan jasa serta pembangunan sarana transportasi.
yang tentu saja kita sudah tahu tujuannya untuk memperlancar arus barang dan penumpang, ya. Nah, yang kedua, selain itu, alih fungsi lahan juga disebabkan oleh adanya rendahnya insentif untuk bertani akibat biaya produksi yang tinggi. Ya, jadi biaya ataupun hasil yang didapat oleh petani dari hasil usaha kegiatan pertaniannya, nah itu ternyata masih belum memadai, jadi masih tergolong rendah. Nah, sehingga ada kecenderungan ingin beralih di dalam mengalihkan mata pencarian ke sektor lainnya yang bersifat non agraris ataupun non pertanian, yang dianggap lebih memberikan biaya produksi yang lebih, boleh dikatakan biaya penghasilan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang ketiga, dipengaruhi oleh kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya. Nah, ini kaitannya dari segi penghasilan tadi yang tidak memadai. Tentu penghasilan yang ada itu selain diperuntukkan untuk pengadaan dari ataupun untuk mendukung kegiatan pertanian, ya, mulai dari pengadaan katakanlah ya bibit, kemudian pupuk, lalu pengolahan pada masa tanam ataupun sampai dengan pada masa panen ataupun mungkin pasca panen. Nah, lalu selain itu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan keluarga, nah ternyata masih belum mencukupi. Nah, jadi itu penyebab lainnya ya, sehingga akhirnya secara lambat laun, nah itu berusaha untuk mengalih fungsikan lahan pertanian tadi ke lahan lainnya untuk diusahakan supaya dapat memberikan pemasukan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang keempat, ya, juga dipengaruhi oleh lokasi tanah yang cocok untuk lahan industri maupun lahan pemukiman. Ya, jadi lahan pertanian yang ada ternyata setelah disurvei ternyata lebih menguntungkan, lebih produktif hasilnya nantinya jika itu lahan dibangun untuk lahan perindustrian maupun lahan pemukiman penduduk. Nah, kemudian yang kelima, alih fungsi lahan itu juga ternyata dapat dipengaruhi oleh harga tanah yang dianggap ya tidak terlalu mahal untuk nantinya mau diubah menjadi lahan industri maupun permukiman. Nah, jadi itulah hal-hal lainnya, faktor-faktor lain yang sangat mendukung bagi terjadinya pengalihan fungsi lahan di dalam kehidupan secara fakta yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kita lihat ya, selain lahan industri, lahan pemukiman, ternyata ya lahan pertanian itu juga dialihfungsikan juga sebagai pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar arus barang maupun penumpang, ya, supaya mobilitasnya lebih lancar sehingga bisa sampai dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, baik, kita akan lihat di sini dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman, ya. Nah, jadi di sini terlihat dengan jelas. Yang pertama, luas lahan pertanian ya akan menjadi berkurang sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi pangan. Nah, ini dampak negatifnya ya. Nah, jika terjadi penurunan produksi pangan, nah tentu nanti berefek kepada timbulnya kelangkaan di dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dari masyarakat. Nah, tentu saja efeknya nanti akan muncul kelaparan dan lain sebagainya. Nah, namun ini tentu tidak akan sampai hal itu diupayakan untuk tidak sampai terjadi ya, walaupun harus pengalihan lahan, tapi tentu tetap saja lahan untuk pertanian terutama tanah-tanah yang subur itu tentu saja tetap dipertahankan. Oke. Kemudian yang kedua, tenaga kerja di sektor pertanian menjadi kehilangan pekerjaan atau dengan kata lain akan meningkatkan angka pengangguran. Nah, itu dampak negatif terjadinya
pengalihan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman ya. Jadi terutama ini tentu saja tenaga-tenaga kerja yang sebelumnya bergerak di sektor pertanian. Nah, lalu pada saat dialihfungsikan, akhirnya tenaga kerja ini jadi tidak ada pekerjaan. Nah, sebelum dia beralih pekerjaan mungkin di sektor industri atau di sektor jasa, sebelum ada lowongan kerja, ya bisa jadi dari situ muncul akhirnya ya angka pengangguran yang semakin tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non pertanian. Nah, ini kaitannya tadi terhadap tenaga kerja yang pertanian ya. Nah, kemudian yang keempat, kesalahan perhitungan dalam pembangunan industri atau perumahan. Nah, itu dapat membuat tanah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan tidur atau tidak produktif. Nah, jadi bisa jadi lahan yang sudah tadi diperuntukkan untuk kegiatan industri ataupun permukiman penduduk, ternyata kenyataannya hal itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Nah, akhirnya lahan yang ada akan terbengkalai dengan sia-sia, dan hal itu tentu menyebabkan seperti yang dikatakan tadi, menjadi lahan yang tidak produktif, yang tidak dapat menghasilkan apapun. Nah, itu dia. Nah, jadi yang kelima, pemanfaatan investasi pemerintah untuk prasarana dan sarana irigasi menjadi tidak optimal. Nah, maksudnya di sini yang tadinya lahan pertanian lalu telah dibangun jaringan irigasi pengairan untuk sawah-sawah yang ada. Nah, lalu lahan pertanian tadi terjual ataupun beralih fungsi ke lahan industri maupun lahan perumahan. Nah, sehingga irigasi yang sudah dibangun ya sama juga tadi menjadi terbengkalai ya, jadi sia-sia. Nah, itu dia, jadi terbengkalai dengan begitu saja tanpa dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana semula. Nah, yang keenam yaitu berkaitan dengan ekosistem sawah, lahan pertanian akan mengalami pengurangan. Nah, kemudian yang ketujuh, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan yang kedelapan, berkurangnya lahan resapan air. Nah, tentu kalau yang kedelapan ini kita sudah tahu efeknya. Hal inilah nanti yang salah satunya yang menyebabkan terjadinya banjir. Karena lahan yang tadinya lahan-lahan pertanian itu merupakan lahan resapan air juga. Nah, itu setelah dibangun lahan industri ataupun lahan perumahan, nah itu akan tertutup ya. Akan tertutup dengan bangunan itu sendiri ataupun lantai-lantai pekarangan-pekarangan yang sengaja dilantai di keramik. Nah, tentu saja hal itu menyebabkan resapan air menjadi tidak ada. Nah, pada saat hujan ya, pada saat terjadi hujan, nah itu salah satunya yang membuat terjadi banjir. Nah, jadi baik, itulah yang bisa kita paparkan pada hari ini, materi kita terakhir dari bab 1. Nah, semoga apa yang disampaikan, apa yang terlihat pada PowerPoint kita ini, kalian semuanya bisa paham. Nah, jika ada yang kurang paham, nah kalian seperti biasa boleh menanyakannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom maupun yang ada di WA. Nah, jadi baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Nah, tentu pada pertemuan kita yang akan datang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Baik, salam sehat buat semuanya. Selamat belajar kembali. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semuanya. Oke, baik, sekian dan terima kasih.